Halo semuanya, kali ini saya akan melanjutkan tutorial alternatif SCS dan FC pada jalan kolektor dan arteri Provinsi Bali. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan alternatif FC terlebih dahulu. Yang pertama, kita akan membuat jalan alternatif FC terlebih dahulu dengan cara alignment. Kemudian ada alignment correction tools. Kemudian kita bisa ubah namanya jadi Astrasa FC video. Lanjut, untuk desain kriterianya kita ubah jadi 60 km per jam. Untuk use kriteria base desainnya kita centangkan. Kemudian untuk ASTO 2011-nya kita ubah menjadi 8%. Oke, lanjut untuk pembuatan jalannya, kita bisa menggunakan alignment yang ini dengan komen tangan, strip tangan untuk no curve-nya. Pencet. Lalu kita mulai dari titik awal sebelah sini, untuk titik A. Dilanjut untuk titik tikungannya atau P1. Yang terakhir ada titik B atau titik akhirnya. Klik kanan. Kita hapus penandanya. Dilanjut untuk menghitung lebar dari jalan existing-nya. Nah, untuk jalan existing-nya itu, saya mendapatkan nilai sepanjang, selebar, mohon maaf, itu 7 meter. Dimana untuk lebar 7 meter sendiri, saya menggunakan referensi dari PDGJ, di mana untuk tabel 5 strip 3, kriteria desain teknis dalam menetapkan tipe jalan sesuai dengan KJD dan pilihan tipe perkerasan untuk jalan antar kota, di mana untuk 2/2 tak terbagi itu di jalan yang saya buat, di mana lebar jalurnya tadi saya dapatnya 7 meter. Di sini per jalur berarti dapatnya 3,5 karena dari 7 dibagi 2 jadi 3,5. Untuk lebar bahu jalannya saya menggunakan nilai 0,5. Dilanjut untuk saluran tepi jalan dan ambang pengaman sebesar masing-masing 0,5. Dan untuk lebar median tidak ada median karena dia itu TT atau tidak terbagi. Lanjut, saya akan mengisi ini jadi 7. Habis itu 8 dan 11 karena nilai 11 ini dipengaruhi oleh curb di jalan dan trotoar jalan beserta ambang pengamannya. Untuk kecepatan rencana sendiri tadi kan makanya 60 km per jam. Nah, itu tuh karena dari 2/2 TT itu kan tadi sebelumnya jalan yang saya analisis itu menggunakan jalan arteri primer, di mana untuk jalan arteri primer 2/2 tak terbagi itu untuk datarnya 15-60 dan begitu pun selanjutnya. Lanjut, untuk selanjutnya untuk mencari penentuan topografinya ini, kita bisa balik lagi ke Civil 3D. Lanjut, kita akan mengklik trasenya, kita offset alignment, lalu untuk kiri dan kanan karena lebar jalannya 11 atau lebar jalurnya 3,5 dan ruas jalannya 11, maka akan digunakan nilai 5,5 dan 5,5. Lanjut, karena dari titik awalnya di sebelah sini, maka untuk yang lane yang di atas ini kita ubah menjadi right. Untuk mengubah nama properties, kita bisa klik properties di sini, kemudian kita bisa ubah namanya menjadi right video. Lanjut, karena di sini sebelah kanan, otomatis di sini sebelah kiri.
Oke, lanjut kita akan membuat profil, di mana untuk profilnya itu sendiri merupakan gambaran potongan tanah di sekitarnya. Bisa diklik profilnya, create profile view, kemudian kita mengklik kiri video dan kanan video. Untuk update M-nya ini atau dynamic-nya kita ubah menjadi statistik. Kemudian dilanjut drag in profile view. Dilanjut lagi create profile view, kita taruh di area sembarang. Dilanjut lagi yang di kanan. Caranya masih sama, itu create space profile, to drag video, add, draw in profile view, create profile view. Lanjut, untuk mengetahui elevasinya kita bisa profile lagi, kemudian profile correction tools, klik kanan pada profile yang akan dituju. Mohon maaf, klik kiri. Elevation. Kemudian untuk desain kriterianya kita bisa centangkan. Lalu oke, kemudian kita bisa mengklik pojok kiri sini. Lalu ada draw tangan, kita pencet. Kemudian kita akan mengklik daerah ujung kiri sini, ujung kiri bawah ke ujung kanan atas. Atau dari ujung ke ujung. Didapat nilai gradien sebesar 0,20% atau 0,2%. Lakukan hal yang sama pada right video atau kontur kanan. Kita namai kanan atau biar sama, elevation. Oke, desain kriteria, kita pencet use kriteria based design, kita oke. Kemudian kita seperti sebelumnya itu draw tangan, kita pencet. Lalu kita akan mendrag draw tangan ini dari pojok kiri sini ke pojok kanan sini. Didapat nilai gradien sebesar 0,14. Lanjut untuk mengetahui elevasinya, kita bisa tool space. Lanjut ke toolbox, ke report manager. Kemudian kita mencari profile incremental station yang nomor 2 ini. Kita execute. Lalu kita akan menggunakan nilai sebelumnya untuk alignment itu kan kita sebelumnya dan namain right video dan kiri video. Kita bebas terlebih dahulu. Kalau dari saya akan mengambil nilai kiri terlebih dahulu. Untuk intervalnya saya di sini menggunakan nilai 10. Kita create report. Yes. Didapat nilai profile elevation difference report seperti berikut. Lanjut kita bisa copy ke Excel. Baik, sebelumnya untuk template Excel-nya, kalian bisa cari di link YouTube 8 Minute. Mungkin nanti saya akan lampirkan di deskripsi YouTube. Untuk elevation lab-nya seperti berikut. Dilanjutkan untuk yang right, itu kita bisa right. Sama seperti yang tadi. Create report, yes. Habis itu kita copy lagi. Habis itu kita ubah ke sini. Karena di sini untuk penentuan topografi menunjukkan nilai value, karena untuk nilai M ini kita tidak pergunakan pada rumus Excel. Maka kita akan mereplace dan menghilangkan nilai M-nya. Kita bisa cari sebentar. Replace, kita find M, terus replace with-nya kita kasih spasi saja.
replace all. Dilanjut untuk nilai kanannya, replace all. Close. Maka didapat penentuan topografi sebagai berikut. Untuk nilai 10 ini didapat dari lebar jalan. Kita bisa ganti terlebih dahulu. Untuk tidak mengubah nilai 11 itu ke bawah, karena kita akan mendrag Excel ke bawah, kita akan klik F4 untuk mengujinya. F4. Didapat untuk klasifikasi medannya itu sebesar 3,118%, di mana untuk spesifikasi atau jenis medan jalannya ini kurang dari 10%, di mana kita bisa notasikan ini jenis medannya datar. Lanjut, untuk mengetahui sudut tikungan, kita bisa menggunakan rumus ID. Namun sebelum itu kita down terlebih dahulu. Terus kita hapus. Caranya kita akan komen ID di sini. ID. Kita akan istilahnya SS sini. Kemudian kita akan mengklik nilai A sini. Nah, untuk nilai A-nya sudah didapat seperti berikut. Dilanjut untuk nilai sama seperti yang tadi, kita ID, klik, lalu kita arahkan ke P1-nya. Untuk nilai ini saya sudah SS pada Excel-nya. Dilanjut untuk nilai B atau nilai titik akhir, saya sudah masukkan ke Excel, di mana untuk tikungan FC ini didapatkan derajat sebesar 21 derajat. Untuk bentuk tikungannya bisa dilihat dari sini, di mana untuk bentuk tikungannya sudah hampir mirip. Dilanjut, kita bisa menghitung aligman horizontal. Karena kita menggunakan tikungan FC, maka kita akan berfokus pada rumus FC saja. Untuk nilai P-nya ini, atau delta, kita bisa mengklik sama dengan, kemudian kita ke sudut tikungan. Kita enter. Oh ya, sebelumnya kita kunci terlebih dahulu agar tidak berpindah. Dilanjut, kita akan drag ke kanan. Dilanjut, karena nilai tikungan FC-nya itu RC dan NC, kita akan menggunakan nilai 1490 dan 1090 untuk nilai NC dan RC-nya. Untuk sebelumnya tadi kan kita sudah mendapatkan kecepatan 60 km per jam, maka kita akan menggunakan balok yang di sini aja, atau kotak yang di sini aja. Jadi kita akan masukkan nilai RC dan NC di nilai R sini. Untuk tikungannya saya menggunakan nilai R sama dengan 1090 meter. Kemudian kita harus mengecek nilai D, A kurang P1 dan D kurang P1 dikurangi B. Untuk nilainya sudah oke. Untuk nilai R-nya otomatis sudah bisa digunakan. Kemudian untuk nilai L1, L3, L4, dan seterusnya, kita bisa mendapatkan hasil itu dari jari-jarinya. Kemudian, untuk nilai 3,5 ini kita bisa dapat dari lebar jalan kita. Karena lebar jalan kita sudah lebar jalan kita 3,5, kita akan memasukkan 3,5 di sini. Mohon maaf. Dilanjut untuk LS desainnya, kita bisa memasukkan sesuai keinginan kita, namun dengan satu syarat, tidak kurang dari nilai LS4 atau
LS min ini dan tidak melebihi LS max di sini. Mungkin kita bisa contohkan kalau jika LS desainnya ini kurang dari LS4 atau LS min. Maka untuk nilai CLS-nya ini akan not okay atau tidak bisa digunakan. Begitu pula juga LS max mungkin 162 juga not okay. Makanya kita menggunakan nilai 120. Ini untuk nilai per elevasinya, mungkin dari hitungan FC-nya dulu, kita bisa memasukkan nilai R-nya dengan cara kita bisa mengklik daerah alignment ini, kemudian kita bisa geometry editor, lalu untuk tikungan FC kita bisa menggunakan command yang di sini, kemudian kita cari free curve fillet. Dilanjut, kita bisa memilih first entity di sini, kemudian kita bisa select next entity di sini. Kemudian kita mengklik less than 180, kita memasukkan radiusnya 1090. Enter. Kemudian didapat nilai jari-jari seperti berikut. Setelah itu kita bisa memasukkan nilai super elevasi kita tadi yang 120 itu. Dengan cara kita pencet ini, alignment-nya, kemudian kita bisa super elevation, calculate edit super elevation, kemudian kita calculate super elevation now. Kita bisa pilih lens, habis itu untuk jalan kita lebarnya 3,5. Kemudian untuk shoulder atau bahunya kita bisa menggunakan 0,5 sesuai PDGJ. Untuk normal shoulder slope-nya, mohon maaf, 0,5. Shoulder slope-nya kita ubah menjadi 6%. Lanjut, untuk low side dan high side-nya kita ubah jadi default slope. Kemudian untuk maximum shoulder rollover-nya kita centangkan. Kemudian untuk yang lain, tidak ada perubahan. Finish. Didapat nilai run off dan run out otomatisnya. Dilanjut, kita harus mencari nilai lengkung semunya atau yang tadi yang kita sempat singgung di awal, di mana untuk nilai LS desainnya kita dapat di 120. Nah, untuk run off dan run out-nya itu kita tinggal bagi dua, di mana untuk nilai run off dan run out-nya itu 60. Lanjut, kita bisa masukkan 60 meter. Ini juga sama, 60. Mohon maaf. Di sini juga 60. Untuk transisi in regionnya ini bisa ini tuh akumulasi dari run out dan run off-nya. Jadi 60 ditambah 60 sama dengan 120 meter. Kita centangkan. Kemudian jika ingin melihat atau melihatkan super elevasinya, kita bisa klik lagi, habis itu kita super elevation lagi, lalu create super elevation views. Kemudian untuk 4 display ini kita uncentang nomor 3 dan nomor 4. Oke. Kita bisa taruh di sembarang tempat. Didapat nilai run off dan run out 60 untuk super elevation jalan ini. Kemudian kita akan membuat alignment vertikal. Di mana untuk membuat alignment vertikal ini, kita bisa mengklik profile, kemudian create surface profile, kemudian kita bisa menggunakan astrase, karena kita menggunakan astrase, add, lalu dynamicnya kita ubah jadi static, kemudian kita draw in profile view, create profile view, kita klik di sembarang tempat, namun usahakan di bawah super elevasi. Kemudian kita akan membuat XL line untuk penanda. XL lagi di sini.
Untuk XL yang di sini, karena saya mau samakan dengan tugas tugas alternatif FC untuk daerah sini, kita akan membuat line terlebih dahulu, di mana line-nya dari sini ke arah sini. Itu sebesar 41,102. Nah, mungkin untuk uh, nilai ini sangat sempit. Kita bisa ubah dengan cara profile view style. Mohon maaf, uh, edit profile view style. Kemudian kita ke oh iya, sebelumnya kita bisa mengulang terlebih dahulu. Kita ulang lagi dengan cara Astra FC video, contour, add, lalu drive in profile view. Nah, untuk nilai ini, profile view height-nya ini kita menggunakan use specific agar tidak terlalu sempit di bagian atas. Nah, terdapat sela-sela di sekitar sini. Kemudian kita bisa move. Lalu kita bisa membuat garis bantu lagi dengan cara sini. Kemudian untuk nilai tebingnya atau nilai di atas ini itu 41,102. Kemudian untuk nilai yang di sini 95,191. Nah, lalu kita bisa buat XL line. Dilanjut, mohon maaf, dilanjut, karena kita sudah membuat garis bantu, kita bisa membuat alignment vertikalnya. Sama seperti membuat mengecek topografinya, kita bisa menggunakan profile crescent tools, pencet, kemudian kita bisa menjadi alignment video. Oke, untuk desain kriteria jangan lupa dicentang. Oke, lalu kita akan mengklik di XL line buatan kita yang tadi untuk acuan dari alignment vertikalnya. Klik. Mohon maaf untuk nilainya sebentar. Kita ulangi lagi. Profile crescent tools. Klik sini, kemudian kita ubah namanya jadi alignment video seperti sebelumnya. Kemudian kita mengklik desain kriteria, use kriteria base design. Lalu kita akan buat draw tangens.
Nah, dilanjut sebelumnya karena nilai stasiun atau nilai elevation-nya juga sudah didapat, maka kita akan masukkan nilai itu ke perhitungan yang ada di sini. Di mana untuk nilai stationing-nya itu tadi nilai stationing itu 0 plus 00, kemudian 0 plus 209,540. Ini itu menandakan nilai meter. Jadi untuk nilai ini tuh sama dengan 209,54 meter. Untuk elevasinya kita bisa lihat dari elevation yang ada di sini. Dimana untuk yang STA yang ketiga itu 365 dengan nilai elevasi 19,962. Itu sudah ada di sini. Lanjut untuk nilai poin keempat dan poin kelima ini sama saja dengan grade break STA. Itu kita bisa mendapatkan nilai elevation 16,934 meter dan 16,934 meter. Nah, untuk mengapa saya memilih jalan seperti ini? Karena untuk menghindari nilai volume dan galian yang terlalu berlebih. Kita bisa delete saja. Kemudian kita bisa memasukkan nilai ini apakah sudah sama dengan nilai yang di sini. Nah, untuk nilai yang di sini itu setelah saya cek hasilnya sama, di mana untuk nilai STA yang kedua dan ketiga itu elevation-nya 3,19%, dan itu sama seperti nilai gradien yang ada di sini. Kemudian ini negatif 1,77, itu sama aja, sama kayak di Excel sini. Lalu kita akan cek gradiennya masih oke, karena nilai 3,19 itu kurang dari nilai 5. Dilanjut untuk panjang kritis, kenapa ini nilainya infinite dan ini nilai 490? Karena di nilai gradien sini itu kan 3,19. Terdapat juga nilai matrix atau metrik tabel di bawah sini. Didapat persen upgrade. Sebelumnya kan dapatnya gradiennya 3,19. Kita akan menarik garis horizontal ke arah kanan, kemudian memotong speed reduction di 15 km per jam. Mengapa 15 km per jam? Karena itu merupakan kecepatan rata-rata truk pada saat menanjak. Setelah mendapatkan titik potong, kita akan tarik garis ke bawah, didapat nilai hasil sekitar 490. Dilanjut, karena nilai panjang kritis itu lebih dari panjang kelandaian, maka untuk cek panjang kritis sudah dipastikan oke. Karena kenapa ini nilai infinite? Karena nilai 0% dan nilai negatif itu tidak mungkin berpotongan ke nilai 15 di sini. Akan jauh sekali ke arah kanan dan tidak akan menemui titik potong 15 ini. Karenanya untuk kolom ini kita namai infinite. Nah, untuk cek panjang kritis, kalau dia infinite, maka nilai cek panjang kritisnya oke. Kemudian untuk nilai A-nya, untuk nilai tikungannya, untuk kita masukkan ke loku vertikal, itu sebesar 3,2, 4,962, dan 1,770. Nah, untuk jenis tikungannya itu merupakan cekung, cembung, dan cekung. Mengapa bisa demikian? Karena jika cekung, asumsikan bentuk jalannya itu tersenyum ke atas, kemudian kalau cembung itu tersenyum ke bawah. Begitu pula sebelah sini itu nilai jalannya itu seperti tersenyum ke atas. Atau nilai U untuk nilai cekung dan U kebalik ke bawah itu nilainya cembung. Dilanjut untuk lengkung vertikal didapat nilai sebagai berikut, di mana untuk cekung pertama itu
kalau tidak salah itu 3,19. Itu nilai LF desainnya itu 58. Kemudian untuk cembung yang tadi itu 189 dan LF desain itu 32. Nah, mungkin teman-teman bertanya di mana dapat nilai S sama dengan 85 dan K sama dengan 11, karena itu tidak tertulis di rumus. Nilai SSD atau stop side distance-nya itu didapat dari tabel stop side distance dan K. Karena sebelumnya design speed-nya itu 60 km per jam, maka untuk nilai S-nya itu kita bisa dapat 85. Dan untuk nilai K kita bisa dapat nilai 11. Dilanjut untuk PSD atau passing side distance. Mengapa bisa dapat S dan K senilai berikut 180 dan 38? Karena untuk nilai tabelnya itu didapat nilai 60 untuk design speed-nya 60 km per jam didapat 180 dan 38. Dilanjut juga desain kontrol itu sama aja ngeceknya dengan cara kita mengdrag tabel yang ini, kemudian kita mencari desain speed yang kita rancang. Dimana untuk kecepatan 60, nilai K untuk desainnya kita menggunakan nilai 18. Lanjut, kita akan masukkan nilai 58, 32, dan 189 ini ke alignment vertikal. Dengan cara kita akan klik ini, kemudian kita geometry editor, yang ini, kemudian free vertical curve parabola. Kita pencet sama seperti kasus jalan sebelumnya, untuk first entity-nya kita yang di sini, kemudian untuk next entity-nya yang ini. Karena ini cekung pertama, kita menggunakan nilai cekung pertama dengan nilai 58. Enter. Kemudian kita lakukan hal yang sama di sebelah sini. Karena di sini cembung, kita bisa menggunakan nilai cembung pertama, yakni 189. Dilanjut untuk yang di sini, karena cekung 1, kita mohon maaf, ini cekung 2. Kita bisa menggunakan nilai cekung 2. Cekung 2 di sini nilainya 32. Kita taruh ke atas untuk memperapikan. Baik, ini merupakan tampilan dari alignment vertikal. Mungkin kalau bisa diperlengkap profilnya, kita bisa klik sini, kemudian kita profile view properties juga, kemudian kita bisa menggunakan nilai horizontal dan nilai supervision. Untuk ini kita bisa ubah jadi geometri, kemudian untuk nilai supervision kita bisa add. Lalu oke, muncul untuk horizontal geometrinya berbentuk seperti ini, dan supervision-nya berbentuk seperti ini, sama seperti yang di atas. Mungkin sekian dari tutorial saya mengenai alignment vertikal, kemudian alignment horizontal, dan supervision. Untuk video selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan tutorial membuat penampang melintang, kemudian untuk koridor, dan volume galian timbunannya. Terima kasih.